Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita lanjutkan pembelajaran tematik hari ini, tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga tentang pemanfaatan barang bekas sebagai upaya pelestarian sumber daya alam atau disingkat SDA. Yang pertama tentang limbah ya. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam akan menghasilkan buangan yang disebut limbah ya. Jadi pemanfaatan sumber daya alam itu nanti akan menghasilkan buangan dan buangan itu disebut sebagai limbah ya. Limbah merupakan sisa atau buangan yang dihasilkan baik dari kegiatan produksi maupun kegiatan rumah tangga yang dapat menyebabkan polusi atau pencemaran lingkungan. Itulah yang disebut sebagai limbah ya. Kemudian jenis limbah ini dibedakan menjadi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat contohnya plastik, botol, kaleng, kain, kaca, dan potongan kayu. Itu contoh limbah padat ya. Kemudian limbah cair contohnya bekas cucian pakaian, terus air bekas mencuci beras, limbah cair pabrik, itu contoh limbah cair ya. Penanganan limbah ini ada 5. Yang pertama reduce ya, mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah ya. Jadi barang-barang yang nanti menghasilkan sampah kita kurangi. Contohnya mengurangi penggunaan tisu dan menggantinya dengan sapu tangan. Kemudian reuse, memakai kembali barang-barang yang telah digunakan. Contoh menggunakan pakaian kakak yang sudah tidak terpakai kan masih bisa digunakan lagi ya. Kemudian recycle, mendaur ulang kembali barang-barang yang telah digunakan. Contoh membuat pot tanaman dari botol bekas, ember bekas, dan peralatan lainnya yang sudah bekas. Seperti tugas kemarin ya, menanam tanaman dengan potnya itu menggunakan barang-barang yang sudah bekas. Kemudian replace, mengganti barang-barang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berkali-kali atau tahan lama. Contohnya apa? Mengganti kantong plastik dengan keranjang belanja. Jadi tiap kali kita belanja itu tidak menggunakan kantong plastik terus, tapi bisa diganti dengan keranjang belanja ya, sekali bawa. Repair ya, memperbaiki barang-barang rusak agar dapat digunakan kembali. Contohnya sepatu yang robek dijahit lagi ya, sehingga tidak perlu beli sepatu baru lagi. Jadi masih bisa digunakan ya, kita gunakan saja. Kalau hanya robek sedikit ya sudah dijahit saja kan gitu. Nah, yang berikutnya unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Apa saja doa? Ada tokoh ya, pelaku cerita. Jadi yang memerankan dalam cerita itu. Kemudian latar, keterangan baik tempat, waktu, suasana dalam cerita ya. Latar ada 3, tempat, waktu, dan suasana. Kemudian alur, rangkaian peristiwa dalam cerita ya. Kemudian tema adalah ide cerita. Pesan moral dalam cerita. Pesan moral dapat ditemukan dengan membaca cerita secara cermat. Ya, jadi dibaca secara cermat. Jika perlu, cerita harus dibaca secara berulang-ulang ya, biar nanti pesan moralnya itu bisa ditemukan. Kemudian cara yang kedua, pesan moral dapat ditemukan dengan mencari kalimat yang mengandung saran atau nasihat dalam cerita tersebut ya. Titik pesan moral dapat berupa saran seruan, nasihat, anjuran atau pesan ya. Jadi bisa dilihat dari kalimat yang mengandung saran atau nasihat. Biasanya itu pesan moralnya di situ. Kemudian yang berikutnya, pesan moral dapat ditemukan di bagian akhir cerita. Biasanya ya, biasanya ada di akhir cerita itu ya. Kemudian pesan moral dapat ditemukan dari dialog antar tokoh dalam cerita ya. Itu cara untuk mencari pesan moral dalam cerita. Nah, tugas kalian hari ini adalah carilah contoh lain dari reduce, reuse, recycle, replace, dan repair ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.